قمرون قمرون. Malaikat Israel datang lagi kepada Nabi Idris dalam bentuk manusia. Bertamu ke rumah Nabi Idris, tetapi asal disuguhi makanan tidak mau. Artinya Nabi Idris juga tidak tahu bahwa yang datang ini malaikat. 4 hari bersama Nabi Idris, akhirnya Nabi Idris curiga, siapa kau ini sebetulnya nih? Aku Israel. Lo 4 hari kau sama aku, kapan kau nyabut nyawa orang? Itu mudah bagi aku. Mudah bagi Pak. Maka bisa orang mati serentak kadang Pak ya. Terjadi bencana, janganlah kita bayangkan deh sibuk betul lah malaikat ambil situ lari itu. Wadhkur fil kitabi Idris, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia seorang yang sangat membenarkan, mencintai kebenaran, dan seorang nabi. Jadi sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Jadi seolah-olah Allah mengatakan apa Bu? Ceritakan tentang Idris ini. Nah ciri Nabi Idris ini apa kata Allah Pak? Mencintai kebenaran. Dia mencintai kebenaran dan dia adalah seorang nabi. Kalau sekarang ini Pak, salah satu tanda hari kiamat itu adalah sulitnya kita menemukan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau kita ingat, apakah baru sekarang terjadi? Rasulullah pernah mengatakan Bu, jarak antara aku dan hari kiamat sedekat 2 jari ini. Kalau kita hitung usia Rasulullah sampai hari ini baru 1,5 hari Pak. Karena 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi sampai hari ini 1500 tahun Rasulullah dari mulai lahir sampai sekarang, kita tidak hitung hijrah dari Rasulullah lahir. 1500 tahun lebih kurang, berarti baru 1,5 hari. Nabi Adam 1 jam di surga sama dengan 83 tahun. Jadi itu Pak. Nah begitu juga Bu. Yang terjadi setelah apa kata Rasulullah? Penutup pintu fitnah. Penutup pintu fitnah itu adalah Umar bin Khattab. Jadi ketika gunung Uhud bergetar, Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sedang berada di atas bukit Uhud, Pak. Bergetar bukit Uhud itu. Kata Rasulullah, wahai bukit diamlah. Karena di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Jadi sudah dikatakan Rasulullah, ini 2 ini bakal mati syahid. Nah, Umar bin Khattab kenapa dikatakan penutup pintu fitnah? Maksudnya kalau sudah terbuka, fitnah itu akan bertahan sampai akhir zaman. Jadi apa yang kita lihat hari ini dulu udah terjadi Pak. Makanya dekat antara hari kiamat kata Rasulullah itu sedekat jari itu, salah satu tandanya adalah tentang pembunuhan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi sudah terjadi. Nah, cuman bedanya apa, Pak? Sewaktu Khalifah Umar bin Khattab itu, dia dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Al-Walid Mughirah bin Syu'bah. Jadi dia ini tentara terlatih, orang Persia. Agamanya bukan Islam. Jadi dia pura-pura jadi budak, Pak. Kerja dia di rumah Mughirah bin Syu'bah. Dan Khalifah Umar sayang sama dia ini Pak. Karena apa? Kepandaiannya banyak. Nah, dia bisa buat senjata. Jadi sayang Umar sama dia. Rupanya diam-diam misi dia adalah membunuh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi begitu dia sudah siapkan pisau beracun, sembunyi dia Pak di depan. Di kamar nih. Nah, tibanya di kamar inilah. Begitu Khalifah Umar bin Khattab takbiratul ihram, keluar dia, langsung dia tikam 3 kali dadanya. Hebatnya racun dia itu Pak, apa yang dimakan keluar balik dari lubang. Itu biasanya tidak seperti itu. Itulah kehebatan dia meracun pisau itu Pak. Apa yang dimakan keluar di lubang itu. Cuman pertanyaan Khalifah Umar apa Pak? Apakah seorang muslim yang membunuhku? Tidak.
alhamdulillah. Bukan muslim yang membunuh aku. Nah, terbukalah, tertutup pintu fitnah, maka setelah itu fitnah tidak akan pernah selesai lagi. Nah, itulah penutup pintu fitnah, maksudnya itu sebetulnya terbuka setelah itu, Pak. Bergantilah kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, begitu Khalifah Utsman ini terjadi macam sekarang nih, Pak. Kita kan sesama Islam saling serang sekarang nih, Pak. Saling serang, Pak, sesama Islam. Ada yang membenarkan gerakan ini, ada juga yang tidak membenarkan gerakan itu. Dan sama-sama muslim. Terjadi pula pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Abdullah bin Saba pura-pura masuk Islam. Dia orang Yahudi nih, Pak. Nah, takutnya sekarang ada yang nyamar di kalangan umat Islam ini, Pak. Dia masuk Islam, dia perlihatkan ketaatan dia, entah masuk di golongan mana sekarang ini kita tidak tahu. Dia masuk seperti kejadian Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang masuk ke dalamnya dari 2006 justru agen, Pak, intelijen dari luar. Balah dia pula yang menjadi tameng, Pak. Setiap kali ada apa dia jadi tamengnya. Akhirnya dilihatnya sosok Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tidak seperti dalam pikiran dia. Akhirnya dia mengakui dan masuk Islam. Itu tidak salah saya tahun 2006. Mungkin bisa dilihat lagi seorang agen intelijen yang masuk menjadi pengawal Ustadz Abu Bakar Ba'asyir masuk Islam. Kalau tidak salah saya kejadian itu di Jogja. Nah, begitu juga, Pak. Di Khalifah Utsman bin Affan itu masuk orang Yahudi, waktu itu Abdullah bin Saba masuk Islam. Dia perlihatkan ketaatan dia. Begitu dia perlihatkan ketaatan dia, orang sudah percaya dengan dia, mulai dia menggoreng isu, Pak. Nah, mulai dia menggoreng isu. Apa isu yang digorengnya waktu itu? Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar tapi jadi ahli Badar. Utsman bin Affan membukukan Al-Quran. Ini tidak pernah dilaksanakan di zaman Rasulullah. Kemudian Utsman bin Affan membagi-bagi letak unta sedekah, mana yang tidak sedekah, mana yang tidak, mana yang iya. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Isu ini dia goreng di Madinah tidak laku. Karena orang tahu dengan kelebihan Utsman bin Affan. Digorengnya di Mekah lagi, Pak. Pindah dia ke Mekah juga tidak laku. Pindah dia ke Mesir sama Irak, baru laku, Pak. Disitulah Khalifah Utsman bin Affan di demo. Yang demo siapa? Umat Islam juga. Nah, jadi itu ngerinya nih, Pak, sekarang ini. Apa yang terjadi sekarang itu udah lama terjadi. Datanglah 600.000 orang, 6.000 orang, 600 orang dari Mesir dan Irak pergi mendemo Khalifah Utsman bin Affan. Waktu itu sahabat udah ngomong, apa yang akan kita lakukan Khalifah? Biarkan mereka masuk. Aku ingin menemui mereka. Diajak dialog. Apa yang tidak senang kalian sama aku? Kau tidak ikut perang Badar, kenapa jadi ahli Badar? Perlu kalian ketahui, anak Rasulullah Ruqayyah adalah istri aku. Sewaktu perang Badar, anak Rasulullah sedang sakit keras, istri aku. Kemudian Rasulullah mengatakan, jaga istrimu. Salahkah aku menuruti perintah Rasulullah? Baru terdiam orang. Jadi waktu perang Badar itu Utsman ingin ikut, cuman istri Rasulullah anak Rasulullah sedang sakit, istri Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Rasulullah waktu perang Badar itu antara gembira dan sedih. Gembiranya menang perang, sedihnya anak meninggal dunia. Ruqayyah meninggal dunia. Baru terdiam pendemo itu semua. Nah, itulah bahayanya, Pak. Kadang orang menggiring-giring opini ini. Makanya saring dulu baru sharing. Jangan sembarang memihak. Ini hati-hati kita nih, jangan sembarang memihak. Karena kadang-kadang kita ini buta, Pak. Kalau udah memihak itu buta kita jadinya. Baik dari sebelah sini walaupun di sebelah sini. Perang-perang lah sekarang ini. Perang-perangan, ini jawab, ini tanya, ini jawab. Jadi seperti itu jadinya. Nah, setelah itu, kenapa kau membukukan Al-Quran? Aku membukukan Al-Quran ini karena sudah banyak penghafal Quran yang meninggal dunia, terutama di Najd. 70 penghafal Quran, alasan mereka ke Rasulullah, kami ingin belajar Al-Quran. Diutus pria-pria terbaik penghafal Quran 70 orang. Dibantai sama mereka, Pak, orang Najd.
Jadi kalau tidak ini dibukukan, ini bahaya. Makanya Utsman mengumpulkannya lewat siapa? Apa yang disimpan oleh Zaid, apa yang ada pada Ummul Mukminin Aisyah, itu digabung. Jadi apa yang kulakukan ini sesuatu bid'ah, tetapi manfaatnya jauh lebih besar. Terdiam pula lah balik pendemo itu. Nah, kenapa kau membagi-bagi unta sedekah? Ingatkah kalian kejadian Rasulullah ketika cucunya makan kurma sedekah? Apa kata Rasulullah? Muntahkan. Jadi saking takutnya Rasulullah, jangan kan unta lagi, kurma aja pun dibedakan. Mana kurma sedekah, mana yang enggak. Jadi kalau bapak megang duit masyarakat, Pak, jangan satukan dalam dompet bapak, Pak. Enggak bisa. Enggak bisa dia. Walaupun ada duit kita di dalamnya itu, banyaklah duit kita lagi, Pak, enggak bisa. Mesti dipisah dia. Nah, akhirnya pulang pendemo ini, Pak. Kami minta maaf Khalifah, kami pulang. Abdullah bin Sabah menjalankan rencana berikutnya. Apa rencananya? Kerjasama dengan orang dalam, Pak. Jadi ini hati-hati juga nih. Dia buat tanda tangan Khalifah Utsman, tapi isinya apa? Wahai gubernur Mesir, wahai gubernur Irak. Kalau bahasa sekarang ya, dulu kan ada Irak namanya, Pak ya. Apabila mereka sampai ke daerah kalian, penggallah kepala mereka. Itu isi surat itu, Pak. Kalau yang bohong-bohong macam ini kan terjadi juga sekarang nih, Pak. Berita-berita yang macam tertulis betul, yang betul-betul macam itu isinya. Nah, akhirnya apa, Bu? Dipanggilnya seorang budak hitam. Kau mau merdeka enggak? Maulah. Tugas mudah. Kau bawa surat ini, jalan kau dekat pendemo yang datang tadi, buat muka takut ketika melihat mereka. Sehingga mereka mencurigaimu dan mengejarmu. Nanti kau katakan bahwa kau membawa surat dari Khalifah Utsman untuk gubernur Mesir dan Irak. Nanti kau bebas. Dibuatnya lah, Pak, acting mencurigakan itu. Dikejar sama pendemo ini. Kau mau kemana? Maaf, aku akan membawa surat Khalifah Utsman untuk gubernur Mesir dan Irak. Tangkap. Buka isi suratnya. Dibuka, Pak. Melihat akan dipenggal kepala itu bangkit ngamuknya lagi, Pak. Nah, ini fitnah yang tidak bisa dihadang lagi. Jadi itu hati-hati, Bapak Ibu. Hati-hati betul sekarang ini. Nyerang orang tuh balik, Pak. Dikepunglah selama 3 hari. Tempat Khalifah Utsman bin Affan itu. Dikepung selama 3 hari. Setelah itu apa pula, Pak? Tidak boleh sholat di Masjid Nabawi. Padahal yang meluaskan masjid itu Khalifah Utsman secara pribadi. Hilang jasanya. Nah, itulah ngerinya kita nih, Pak. 100 kebaikan yang kita buat, 1 salah. Yang 1 ini yang diangkat orang, Pak. Habis semuanya. Jadi begitulah hidup ini. Dari dulu itu, Bu, seperti ini juga. Jadi sejarah itu, Pak, akan kembali terulang. Jadi kalau kita yang udah tahu sejarah, nyantai kita sekarang nih, Pak. Mungkin dibilang ngapa kok Ustadz enggak ada tanggapan apa-apa. Yang mau ditanggapi udah terjadi dulu dah. Sama juga. Apa yang mau ditanggapi? Nah, jadi, Bu, ya. Begitu dikepung, tidak boleh sholat di Masjid Nabawi, tidak boleh mengambil air di sumur Raumah. Padahal yang beli sumur Raumah Khalifah Utsman, Pak. Sumur Raumah itulah yang membuat umat muslim bisa mengambil air secara gratis. Sumur jelek dibeli seharga 20.000 dirham, 1,8 M. Daripada orang muslim susah ngambil air, Pak, dibeli sama Khalifah Utsman. Itu kan punya orang Yahudi itu, Pak. Tidak boleh ngambil air di sana. Itulah kalau fitnah udah melekat nih, Pak. Makanya dikatakan oleh Khalifah Utsman, ya Rasulullah, bila ada seorang muslim datang kepadaku mengacungkan pedang, apa yang harus aku lakukan? Jadilah engkau seperti Habil anak Adam, jangan melawan. Nah, udah 3 hari pengepungan tuh, Bu, masuk. Kemudian ada yang menikam dada, ada yang menarik jenggot, ada yang memotong jari. Sampai kata Khalifah Utsman, saksi istrinya itu, jari yang kalian potong inilah yang menulis Al-Quran. Mati menggenaskan. Apa kata anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Husain? Aku bermimpi bertemu Khalifah Utsman dalam keadaan berdarah.
Dia mengatakan, atas dosa apa aku dibunuh? Nah itu Pak, nggak jelas apa yang Pak semulia itu sahabat Pak dibunuh orang. Nah kemudian jangan disolatkan. Oh itu pula ya Pak, udah dibunuh secara keji, jangan disolatkan. Apa kata Ummu Habibah istri Rasulullah? Siapa yang melarang kami menyelenggarakan jenazah Utsman, aku istri Rasulullah akan membuka tutup kepalaku. Maksud ditanggalkannya jilbabnya, akan berjalan di Madinah ini. Takut pendemo itu Pak, karena kalau sempat istri Rasulullah waktu itu membuka hijabnya, hujan batu Madinah kata para sahabat. Takut pula pendemo itu Pak, masih kuat juga cintanya kepada keluarga Rasulullah. Akhirnya diselenggarakanlah jenazah Utsman. Nah, yang membunuh Utsman takut, pergi ngompori Ali kami baiat kamu. Kan politiknya sama tuh Pak ya, untuk ngilangin jejak supaya dia tidak kena periksa. Didekatinya Ali, kami setuju Ali, kau jadi khalifah setelah ini. Bersembunyi. Setelah itu datanglah Zubair sama Tolha. Oke Ali, kami baiat kamu. Zubair dan Tolha mau. Muawiyah enggak Pak. Kata Muawiyah, karena dia family Khalifah Utsman, temukan dulu pembunuh Utsman baru kami baiat. Kata Ali, baiat dulu aku baru cari pembunuhnya. Nah, disitulah terjadi perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Itulah dahsyatnya Pak. Fitnah itu masuk dia, nyusup dia ke tempat Ali. Apa bedanya sama sekarang Pak? Masuk dulu partai ini, selesai itu nampak agak bahaya sedikit Pak, masuk sini. Sekarang nyusup dia kemari. Orang yang tepuk tangan sekarang nih Pak, yang punya YouTube enak lah, naik dia banyak AdSense dapat Pak, dengan mengeluarkan berita ini. Nah jadi memang kebenaran itu penting. Cuman kita harus jeli dulu Pak. Makanya kata Allah di sini, dia seorang yang mencintai kebenaran. Jadi tidak mudah untuk menerima info. Jangan sampai tipis kuping. Udah banyak orang kena dosa lah, masalah besar lagi. Kadang suami dijelekkannya istrinya, sudah itu istri menjelekkanlah suaminya. Kan sama-sama jelek dua-duanya sebetulnya Pak kan. Untuk kasus yang seperti itu aja payah kita percaya. Datang istri nangis-nangis dia ke rumah kawannya. Pokok kawan kan kakak besok ya ke pengadilan agama, enggak tahan kakak nengok abang lagi. Kasar betul. Ada semangat lah kawan, iyalah kak, enggak mungkin lah kakak dizolimi terus. Senin dapat peluk naik onda balik Bu. Kak enggak jadi kak, enggak abang udah minta maaf. Macam itulah Pak, itu untuk yang kecil aja baru tuh Pak. Untuk yang kecil apalagi yang sebesar ini bisa berubah-ubah. Nah ini Bu. Jadi Nabi Idris ini dipuji Allah karena mencintai kebenaran. Kemudian wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Kalau dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah, tidak ada kisah tentang pertemanan antara malaikat Israel dengan Idris. Itu kita dapatkan di kitab lain. Tapi kalau di kitab Qisasul Anbiya, maksud dari ayat ini apa Pak? Malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris itu di langit ke-4. Jadi dibawa dulu oleh Jibril ke atas sampai di langit ke-4 dicabut. Itu maksudnya dia diangkat ke derajat yang tinggi. Tapi kalau dalam riwayat lain itu nanti akan berbeda. Nah, kita ketahui dulu Pak, kita kenalan dulu nih. Nabi Idris ini keturunan ke-6, anak dari Qabil dan Iklimah. Jadi dia ini anak dari pernikahan antara Qabil dan Iklimah. Qabil mendapatkan Iklimah lewat pembunuhan, Pak. Karena dia tidak senang dengan Habil. Habil itu lebih kuat daripada Qabil. Tetapi ketika dia dibunuh, apa kata lain basatta yadaka? Kau bunuh aku tidak akan melayangkan tanganku untuk membunuhmu. Jadi dia tidak mau melawan dia. Nah kemudian Pak, tugas Nabi Idris ini dapat wahyunya umur berapa Bu? 82 tahun Pak. Artinya tidak ada batas usia untuk kita mendapatkan ilmu. Macam bapak saya nih, nenek ini kan ibu-ibu, nenek pula nanti tersinggung lah ibu nanti bilang nenek. Kadang ada yang marah Pak. Ingat Bapak kejadian di kereta api? Marah dia, misi nek, apa kamu bilang? Katanya, di sana lagi. Macam ibu-ibu lah, ibu-ibu. Jadi tidak ada Pak. Oh kalau kita udah tua itu Pak, Allah Pak
memberikan kemudahan bagi siapa yang mau menuntut ilmu, tidak memandang umurnya. Ibu tahu enggak, mahasiswi tertua di Indonesia, gelar dia waktu doktor umurnya 79 tahun, Pak. Masuk kuliah umur 65 tahun baru masuk. Jadi apa kata suaminya, biar murah kau naik bus, tengokkan kartu mahasiswa kau. Tentu ketawa ke naik bis tuh, Pak. Akhirnya digurauin dia sama kenek bis ini, hati-hati ya dek, ngamuk nenek ini, Pak. Pulang dia ngamuk lah dia sama suaminya, gara-gara abang aku dipanggil adek sama kenek bus.